Hai, selamat datang lagi di channel ini dan kali ini kita akan bikin lagi alur film dari Om Botak yaitu Denzel Washington. Sebelum kalian nonton konten ini, gue ingetin kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nontonnya, silahkan nonton video ini atau nonton aja langsung video filmnya secara utuh. Oke? Selamat menikmati. Pinjam dulu 100. Kisah akan berfokus kepada seorang pria parubaya bernama Robert Michael. Dia adalah seorang mantan agen rahasia, memilih pensiun demi mendapat kehidupan yang lebih tenang. Robert juga dikenal dengan pribadi yang ramah serta disiplin. Kini Robert bekerja di sebuah toko peralatan bangunan. Layaknya orang pada biasanya, Robert juga memiliki banyak teman dan salah satunya adalah Ralphie, yang mempunyai keinginan untuk bisa menjadi seorang security, tapi terkendala dengan berat badannya. Sebagai teman yang baik, tentu saja Robert akan membantu Ralphie, mengajarinya pola makan yang baik, bahkan melatihnya. Sepulang bekerja, di rumah Robert selalu menata semua barang dengan sangat rapi, dan juga dia selalu menyempatkan untuk membaca buku. Tapi Robert memiliki masalah susah tidur atau insomnia. Karena hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke kedai langganannya dengan bermodalkan teh celup. Setiap kali datang di kedai, Robert selalu menata meja dengan sangat rapi, menikmati suasana malam dengan membaca buku. Dia juga sering bertemu dengan seorang wanita bernama Terry yang berprofesi sebagai tukang pijat plus-plus. Meski mereka sering bertemu, tapi mereka sama sekali tidak pernah saling berkenalan. Di keesokan harinya, Robert bekerja seperti biasa dan malam harinya dia nongkrong lagi di kedai langganannya. Malam itu Robert berbincang dengan Terry masalah buku yang mereka baca. Namun di tengah perbincangan, Terry mendapat telepon dari seorang pria bernama Slappy, seorang mafia Rusia penyedia layanan plus-plus. Slappy kemudian meminta Terry segera melayani tamunya yang sudah datang menjemput. Walau Terry sempat menolak karena si tamu sering berbuat kasar dan juga bertubuh gemuk. Tapi Terry tidak bisa menolak perintah dari Slappy. Masih seperti biasa, setiap malam Robert selalu nongkrong di kedai itu. Dan malam itu akhirnya Robert dan Terry berkenalan. Robert kemudian menanyakan luka lebam di wajah Terry. Dan Terry menjawab kalau itu hanyalah kecelakaan biasa. Terry kemudian memberitahu nama aslinya adalah Alina. Dan dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Lalu memberikan Robert sebuah kaset rekaman yang dibuatnya untuk meminta pendapat Robert. Robert kemudian menyarankan Alina untuk berhenti dari pekerjaan haramnya dan memulai mengejar keinginannya mulai saat ini. Mereka melanjutkan perbincangan di jalan, lalu tiba-tiba sebuah mobil menghampiri dan itu adalah Slappy. Slappy marah kepada Alina karena Alina tidak menerima telepon darinya dan juga tidak melayani tamu dengan baik. Kemudian Slappy menghampiri Robert dan memberikan sebuah kartu nama. Dia berpikir mungkin saja Robert berminat memesan jasa pijat plus-plus. Sejak kejadian malam itu, sudah berhari-hari Robert tidak melihat Alina datang ke kedai dan hal itu membuatnya khawatir. Hingga di suatu malam, Jack mendapat kabar kalau Alina masuk rumah sakit karena dipukuli. Robert pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat Alina dirawat dan setiba di sana, Robert melihat wajah Alina yang penuh luka memar. Robert juga bertemu dengan teman Alina yang nampak ketakutan. Ia kemudian menceritakan kalau Alina terjerat perdagangan manusia oleh Slappy. Dan di malam itu, Alina dipukuli oleh Slappy sebagai contoh bagi para pekerja lain jika mereka semua berani melanggar aturannya. Dan Slappy tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka. Semenjak malam itu Robert menjadi galau. Dia berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan untuk melepaskan Alina dari jeratan Slappy. Dia berpikir jika dia kembali ke sisi gelapnya, maka dia akan melanggar sumpah dan janjinya kepada mendiang istrinya. Scene berpindah di mana Slappy yang datang ke sebuah klub membicarakan pekerjaan mereka. Lalu tiba-tiba Robert muncul entah dari mana dengan santainya. Dia membuat semua orang yang berada di sana menjadi bingung karena mereka tidak ada yang mengenal Robert dan tidak tahu cara Robert bisa masuk ke tempat mereka. Dengan santai Robert kemudian memberikan amplop berisi uang kepada Slappy sebagai uang untuk membebaskan Alina.
Tapi Slappy menganggap itu adalah sebuah hinaan baginya karena dia bisa lebih menghasilkan banyak uang dengan Alina. Mendengar ocehan mereka, Robert hanya tertawa. Tapi bukannya Robert berniat pergi dari sana, Robert malah mengunci pintu dan dia mulai memprediksi tata cara menghabisi mereka. Lalu kemudian dia memasang waktu timer di jam tangannya dan kemudian di keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa, Robert kembali bekerja seperti biasa, walaupun di televisi sedang ramai diberitakan tentang kematian geng Slavi. Kemudian malam harinya salah satu mafia atasan Slappy kaki tangan dari bos besar bernama Pushkin, yaitu Teddy, yang berasal dari Rusia datang untuk mencari tahu pelaku pembunuhan Slavi. Teddy kemudian membayar jasa 2 orang detektif korup untuk membantunya mengungkap pembunuh Slappy. Di sini mereka menyimpulkan kalau pelaku adalah berjumlah 3 orang dan penyebab pembunuhan adalah persaingan bisnis. Sementara itu di tempat kerjanya Robert bingung karena Ralphie tiba-tiba resign dari sana. Lalu saat ia mendatangi Ralphie, Robert melihat toko ibunya Ralphie habis terjadi kebakaran. Merasa ada yang aneh dengan keadaan toko, Robert pun kemudian menyelidiki sebab kebakaran itu. Robert yang mengawasi toko ibu Ralphie mendapat 2 orang polisi yang datang untuk meminta jatah preman. Dan hal itu membuatnya yakin kalau pelaku pembakaran tempo hari adalah 2 polisi itu. Dan gak pakai lama, berbekal video 2 polisi korup meminta uang kepada para pedagang, Robert mengancam akan menyebarkan video itu jika mereka tidak segera mengembalikan uang para pedagang. Alih-alih mereka berdua menuruti perintah Robert, malah mereka mengajak Robert ribut, yang berakhir pada teparnya 2 polisi korup. Polisi itu pun kemudian tepar, dan mereka kemudian berjanji akan segera mengembalikan uang kepada pemiliknya. Di sisi lain, Teddy mendatangi sahabat Alina dan menanyakan tentang orang yang pernah dekat dengan Alina, dan orang yang selama ini pernah bermusuhan dengan Slappy. Tapi setelah mendapat informasi, Teddy malah membunuh sahabat Alina. Di hari selanjutnya, Robert dengan teman-temannya terlihat sedang bermain bisbol di sana. Dan Ralphie terlihat sangat senang karena dirinya sudah berhasil menjadi seorang satpam, lalu berterima kasih kepada Robert. Di tempat kerja Robert, seorang perampok datang dan meminta uang serta cincin yang dipakai temannya. Seketika Robert pun mulai menganalisa langkah yang akan dilakukannya. Tapi saat ia melihat ada anak kecil, Robert membatalkan niatnya. Lalu membiarkan si perampok mengambil semua uang serta cincin temannya. Tapi begitu perampok itu pergi, Robert keluar dan menghafal nomor plat mobil. Dan setelah itu Robert pergi mengambil sebuah palu. Dan akhirnya Robert pun menghabisi perampok itu dan mengambil uang serta cincin temannya. Setelah memeriksa rekaman CCTV dan berbagai bukti dari informasi sahabat Alina, Teddy merasa curiga kepada Robert kalau dialah pelakunya. Dan malam itu juga Teddy berkunjung ke rumah Robert berpura-pura sebagai seorang detektif. Teddy kemudian mengajukan pertanyaan kepada Robert apa tujuan dia makan ke restoran Rusia dan hubungannya dengan sahabat Alina. Dengan santai dan tenangnya, Robert kemudian menjawab kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Tapi Teddy tidak cukup sampai di situ. Teddy mencari informasi latar belakang Robert, mengikuti setiap gerak-gerik Robert, dan dia hanya menemukan catatan identitas Robert yang sebagai warga sipil biasa. Namun Teddy tetap meyakini kalau Robertlah pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Robert yang tahu kalau dia sedang diincar Teddy CS, mempersiapkan semua keperluan bertahan hidupnya. Lalu malam itu Teddy mengutus salah satu anak buahnya untuk menyamar ke kedai teh langganan Robert untuk menghabisinya. Tapi Robert selangkah lebih tahu dari Teddy. Robert tahu siapa saja yang bukan pelanggan biasa yang datang ke kedai itu. Tanpa pikir lama, Robert menghabisi anak buah Teddy. Setelah itu, Robert keluar berjalan dengan santai melalui mobil Teddy sambil memotretnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Teddy langsung mengejar Robert dan menembakinya. Robert yang terluka kembali ke rumahnya. Sementara itu, Teddy dan anak buahnya terus memburu Robert, sampai akhirnya mereka tiba di rumahnya. Namun tetap saja Teddy tidak berhasil menemukan Robert, karena Robert sudah mempersiapkan semuanya.
Mereka hanya mendapati rumah kosong, yang mana Robert sudah berpindah rumah sejak berhari-hari yang lalu. Pagi harinya, Robert pergi menemui Susan, mantan rekan yang masih aktif di dunia intelijen. Robert bermaksud meminta bantuan kepada Susan untuk mencari tahu latar belakang Teddy. Susan pun bersedia untuk membantu Robert mencari informasi. Setelah beberapa jam, Susan kemudian mendapat informasi dan memberitahu Robert kalau Teddy adalah seorang mantan pasukan khusus yang sangat terlatih. Teddy juga menjadi orang yang pertama dikirim Pushkin jika terjadi masalah di bisnis mereka. Pushkin juga memiliki banyak jaringan kejahatan hampir di seluruh dunia, baik perdagangan manusia, senjata, bahkan minyak. Permainan politik dan uang membuatnya tidak tersentuh. Mereka juga hampir menyokong banyak polisi untuk dijadikan kaki tangan mereka. Susan kemudian mengingatkan Robert kalau para mafia itu akan terus memburunya, bahkan orang-orang tersayangnya. Robert yang sudah mengantongi nama polisi korup mendatangi rumah prank salah satu polisi yang bekerja untuk mafia Rusia. Setelah menghajarnya, Robert kemudian menanyakan tentang Pushkin dan juga lokasi mereka beroperasi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Frank memberitahu Robert dan mengantarnya ke lokasi gudang tempat penyimpanan uang milik mafia Rusia yang berkedok sebagai toko penyimpanan daging. Di sana Robert berpura-pura menjadi orang suruhan Pushkin, tapi karena situasi yang tak terkendali, akhirnya semua disapu rata olehnya. Kemudian Robert mengorek informasi file semua bisnis haram milik Pushkin dari Frank. Setelah mendapat semuanya, Robert meminta Frank untuk segera menelpon polisi setempat. Lalu di sebuah restoran Rusia, Teddy saat itu sedang bertemu dengan pembunuh bayaran. Tapi saat si pembunuh ingin pergi ke toilet, Robert pun langsung mengeksekusinya. Tak lama Robert muncul di hadapan Teddy kemudian meletakkan kacamata milik si pembunuh bayaran. Robert meminta agar Pushkin dan juga Teddy segera menghentikan semua bisnis haram mereka. Jika tidak, maka dia akan menghancurkan semua bisnis milik mereka. Bahkan ia akan mengirimkan bukti-bukti kejahatan kepada FBI. Robert juga mengatakan kalau dia sebenarnya sudah tidak ingin lagi kembali ke dunia gelap karena janji kepada mendiang istrinya, tapi untuk kali ini akan dijadikan pengecualian. Di malam itu juga, Robert pun mengirimkan file yang berisi semua transaksi keuangan milik Pushkin ke FBI, yang tentu saja itu semua hasil kejahatan, dan beberapa file lain yang berisi bisnis pijat plus-plus miliknya. Selanjutnya, Robert pergi ke sebuah pelabuhan, di mana di sana ada kapal penampung minyak milik Pushkin. Lalu Robert meledakkan kapal itu sebagai pembuktian kalau dia akan menghancurkan semua bisnis mereka, dan juga sebagai pertanda dimulainya perang di antara mereka. Akhirnya Pushkin pun semakin murka, lalu menelpon Teddy dan memerintahkannya untuk segera menghabisi Robert dengan segala cara. Teddy CS pun kemudian menyandra semua teman kerja Robert dan mengancam jika Robert tidak datang maka dia akan mengeksekusi semua teman-temannya. Sebagai pria tampan dan pemberani, tentu Robert datang ke sana dan memulai eksekusi, dimulai dengan menyelamatkan Ralphie. Robert kemudian meminta Ralphie untuk menyelamatkan teman-teman yang lain, sedangkan dirinya membereskan semua anak buah Teddy. Secara diam-diam perlahan bagaikan ninja, Robert menghabisi semua anak buah Teddy. Akhirnya kini hanya Robert dan Teddy yang tersisa, dan kemudian Teddy pun dihabisi oleh Robert. Tiga hari kemudian di Moskow, tepatnya di kediaman Pushkin, Robert menyusup ke sana secara diam-diam dan membantai semua penjaganya. Dan kemudian Robert menemui Pushkin. Pushkin bertanya apa yang Robert inginkan. Robert hanya berkata kalau dia hanya inginkan keadilan. Lalu kemudian Robert pergi dari sana. Tapi begitu Pushkin ingin menelpon, dia malah kesetrum, yang mana jebakan itu memang sengaja dibuat oleh Robert.
Akhir ceritanya, Robert bertemu dengan Alina yang sudah insaf. Lalu Alina memberitahu kepada Robert kalau ada yang mengiriminya uang $9.800 dan juga sebuah tiket. Alina juga berterima kasih kepada Robert atas semua bantuannya serta sarannya selama ini. Someone's told me I could be whoever I want. Got your own. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk bantu support dan ingat, di mana ada kejahatan, di sana ada Robert Mikol.